Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Oke, kali ini gue mau bahas lagi salah satu saham yang masuk watchlist karena menurut gue ya menarik gitu ya. Nah, itu ada namanya saham Paywon. Saham Paywon. Oke, kenapa menarik? Nah, gue mau langsung aja ya kita cek di sini harganya itu sudah mendekati apa tuh ya, harga terendahnya dalam 1 tahun terakhir gitu. Nah itu kalau kita mau nunggu ke 360 nggak tahu ya nanti dapat apa enggak ya, tapi menurut gua di harga sekarang udah menarik gitu ya. Oke, nah kita bandingin dengan 3 tahun terakhir juga, harganya tuh lagi di bawah. Nah termasuk di 5 tahun terakhir itu. Nah ini harga di covid ya, pas covid itu di 268. Nah gue mau bandingkan dengan profitnya dia nih ya, profitnya dia di 5 tahun terakhir. Oke, kalau kita lihat tadi di grafiknya ini dia sempat turun di mungkin di tahun 2020-an ya, saat covid. Coba kita tarik ke 2020. Nah di sini di tahun 2019 gitu, dia cuan di nominal 2,7 triliun. Kita coba geser di sini. Nah, ini maksimal dari tahun 2015, berarti peaknya itu di 2019 gitu. Dari awalnya di 2015 cuma bisa menghasilkan profit 1,2 T. Nah di 2019 dia bisa generate profit 2 kali lipat lebih gitu, jadi 2,7 T. Nah sayangnya saat 2020 dan tahun-tahun berikutnya itu sempat covid ya, jadi ya semua saham lah kayaknya pada turun gitu, pada anjlok. Jadi ya termasuk perusahaan properti ya, apalagi ya gitu. Perusahaan properti banyak, bahkan banyak sekarang mall-mall yang tidak seramai dulu gitu. Kayak di Semanggi, di mana lagi ya waktu itu. Ya jadi ada beberapa mall yang setelah covid kayaknya belum seramai dulu lagi gitu, seperti sebelum covid. Jadi oh iya, sebelumnya mungkin Paywon ini kalau kalian tahu dia itu yang punya mall Gandaria City ya, sama Kota Kasablanka. Nanti bisa dicek di profilnya. Nah, kenapa tadi balik lagi kenapa di tahun 2020 turun, karena itu ya banyak yang tutup tokonya ya, akhirnya nggak menyewa tempat lagi di mall-mall tersebut misalkan, jadi otomatis profitnya turun. Nah 2021 kita mau ngecek kan di 5 tahun terakhir ya.
Jadi di 2021 itu sudah mulai bangkit tuh, naik lagi profitnya ke 1,3. Di 2022 naik lagi ke 1,5. 2023 naik lagi tuh ke 2,1. Nah, 2024 ini diperkirakan akan tutup buku dengan profit sekitar 2,2 T gitu. Artinya kalau kita cek dalam 5 tahun terakhir itu berarti dari 2020 ya, dia bertumbuh terus nih gitu, bertumbuh terus. Nah, buat kalian yang yakin gitu ya, punya keyakinan di tahun 2025 ini dia bisa kembali ke profit seperti 2019, karena nih belum pernah balik lagi nih ke profit terbesarnya di 2019 gitu ya, setelah COVID. Jadi dia masih ada ruang bertumbuh. Tuh, artinya kan di 2019 itu pernah loh gitu di cuan sampai 2,7, cuman sayangnya di 2020 ada COVID, akhirnya ya jadi turun gitu. Jadi gua pribadi kenapa menarik, nggak tahu kenapa ya, mungkin ya feeling aja sih. Jadi di 2025 gue yakin di profitnya ya bisa balik nih ke 2,7 gitu, karena kan kalau kita lihat nih di 2024 kemungkinan kan profitnya udah 2,2 tuh. Kalau ke 2,2 ke 2,7 tuh kayaknya nggak gede-gede banget kali ya gitu. Jadi gue berharap di 2025 profitnya P1 ini bisa balik lagi ke 2,7 T gitu. Nah, buat kalian yang yakin ya mungkin ini bisa masuk watchlist kalian juga ya gitu. Nah, kita perhatikan dari grafiknya nih. Grafik harganya tidak mencerminkan pertumbuhan labanya gitu ya. Berarti kan ada anomali nih kalau menurut gua ya. Jadi kalau seharusnya kalau profitnya naik terus gitu, bertumbuh tiap tahun ya, berarti harganya juga harusnya mengikuti gitu ya, naik juga gitu tiap tahun kayak gitu. Nah, kalau di posisi saat ini harganya malah cenderung turun gitu. Nah, kalau kalian cek di ujung ini dia sempat ke harga 600. Nah, itu adalah bisa dibilang peaknya ya. Jadi di kondisi di tahun 2019 itu saat dia punya profit di angka 2,7 T, nah dia itu sempat dihargain di harga 600. Nah, kalau di tahun 2025 ini beneran nih kejadian profitnya balik lagi ke 2,7 T. Nah, seharusnya sih ya dia dihargain sama seperti di tahun 2019 gitu, di sekitar 600-an kayak gitu. Nah, ini pun dia sempat dihargain di 600-an tuh saat mungkin di tahun 2021 kali ya, saat profitnya itu hanya 1,3 T gitu. Nah, itu menurut gua kalau kita lihat dari grafiknya itu juga kan ya seperti bikin gunung gitu ya. Jadi akan ada momennya dia naik lagi gitu. Nah, momennya itu kadang butuh apa tuh,
butuh berita lah gitu ya, butuh berita buat ngangkat gitu ya. Semoga dengan nanti di 2025 sesuai ekspektasi kita, cuannya balik ke 2,7 juta. Nah itu bisa jadi berita yang akhirnya bisa bikin sahamnya kembali ke harga 600 gitu. Oke, mungkin itu aja kali cerita tentang Pewon ya. Jadi kenapa masuk watchlist gua, karena menurut gua posisinya sekarang lagi under value gitu, lagi murah. Dan masih ada ruang bertumbuh untuk kembali apa memperoleh keuntungan seperti sebelum COVID gitu, di peaknya di 2019 itu. Oke, dari gue itu aja dulu untuk video kali ini tentang saham menarik di Pewon. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya.